Jumpa lagi bersama Cocot Bidal ya Mak. Kita akan menceritakan alur cerita baru tentang pendekar tak terkalahkan dan seniman bela diri terkuat yang menguasai seluruh daratan. Tapi ia bosan dan ingin menjadi dewa. Akan tetapi jiwanya malah terjebak di dalam tubuh pemuda yang berpenyakitan. Dan ia memulai kultivasinya dari nol lagi. Bagaimana keseruannya? Langsung saja. Orang kuat kalau sakit tetap mengkerut. Dan ceracrit cerut. Di part kali ini kita diperlihatkan pertempuran yang sengit dan beberapa mayat dari pendekar-pendekar itu di sana, dan banyak sekali burung gagak di atas, dan terlihat pertempuran terakhir yang diawasi dengan gagak-gagak di atas. Lalu pertempuran itu diakhiri dengan tebasan yang sangat dahsyat hingga seseorang itu terpental, dan yang menang adalah Ha-Ho-Yong. Ini adalah MC kita yang mengalahkan semua pendekar itu. Ia pun berkata, cukup aneh. Kenapa kau mengeluarkan hawa membunuh segila itu saat pasukan demonik sudah teratasi? Hawa yang cukup gila sampai membuat punggungku kepanasan. Sambil terlihat dua orang di belakangnya, dan itu adalah Raja Tombak dan Raja Tinju. Di sana mereka memberikan salam dan berkata, kami menghargai seluruh kerja keras yang telah Anda lakukan. Yang mulia, kami takkan pernah melupakan kontribusi Anda dalam melawan pasukan demonik. Ternyata itu adalah bawahan dari Ha-Ho-Yong, yaitu si MC kita. Dan ia pun berkata, berhenti beromong kosong. Mereka pun terkejut. Lalu mereka pun marah dan berkata, penguasa, perkataan Anda terlalu buruk. Lalu Ha-Ho-Yong pun berkata, apalagi yang harus kukatakan di situasi semacam ini? Keparat seperti kalian ini berasal dari sekte ortodok yang berusaha menusukku dari belakang segera setelah aku menekan mereka yang mengikuti jalan demonik. Lalu mereka pun terdiam dengan kata-kata dari Ha-Ho-Yong itu, dan terlihat Raja Tinju tangannya mengepal dengan aura membara, dan ia pun berkata, aku tidak punya dendam pribadi terhadapmu. Kami hanya mau mengakhiri hidupmu demi kedamaian di Murim. Tolong jangan benci kami. Sambil mereka akan menyerang ke arah Ha-Ho-Yong itu. By the way, Ha-Ho-Yong kita panggil saja Yong ya Mok, biar lebih gampang. Lalu Yong pun berkata, dasar gerombolan ular, mau apa kalian yang tak pernah tahu cara bekerja sama, bersekongkol bersama-sama? Sambil terlihat seseorang melompat, dan itu adalah Raja Tombak. Ia pun berkata, apa kau tahu kegilaanmu itu menembus surga? Sambil ia mengeluarkan skillnya di atas Yong itu. Lalu Yong di sana pun terdiam. Lalu Raja Tombak mengeluarkan skill Heavenly Thunder Spear, dan ia mengeluarkan petir di area atas sana. Lalu Yong pun berkata, wah, sungguh teknik tombak yang gaduh, sangat mengganggu. Sambil terlihat Raja Tombak melesat dari atas ke arah Yong itu. Tombaknya pun semakin dekat ke arah Yong, dan ia pun tersenyum, hahaha, kena. Tapi Raja Tombak itu pun terkejut karena Yong dapat menangkis tombaknya hanya dengan menggunakan jari. Di sana Raja Tombak pun ketakutan dan berkata, lepaskan. Lalu tiba-tiba dari belakang Raja Tinju pun mengarah ke arah Yong, dan ia akan menyerang juga. Yong langsung melepaskan tombak itu, dan terlihat Raja Tinju mengarahkan tinjunya ke arah Yong dengan bertubi-tubi, tapi dapat dihindari dengan Yong sangat cepat. Dan ia pun berkata, kalian berdua ini berisik sekali. Lalu Raja Tinju dengan emosi pun berkata, tutup mulutmu, sambil ia menyerang ke arah Yong, tapi Yong dapat menghindar. Yong di sana pun berkata, serangan barusan lumayan kuat. Dan terlihat di sana mereka berdua pun makin emosi dan menyerang Yong lagi dengan bertubi-tubi. Terlihat Yong diserang oleh mereka berdua dan dapat menangisnya, sambil Yong pun berkata, lebih berjuanglah, tunjukkan padaku kekuatan sesungguhnya dari ke-10 pendekar bela diri agung. Sambil mereka pun menyerang bertubi-tubi, dan Yong di sana pun melompat ke atas, lalu disusul oleh mereka berdua, sampai terjadi ledakan akibat hantaman dari kedua belah pihak itu.
itu. Lalu terlihat seseorang yang turun, dan itu adalah mereka berdua, yaitu si Raja Tinju dan si Raja Tombak. Tapi di depannya terlihat Yung yang sedang turun juga. Ia pun berkata, "Sudah lelah, kenapa kalian malah mengacaukan kesenangan ini?" Sambil terlihat ia sangat menikmati pertarungan itu. Sedangkan di sisi Raja Tinju dan Raja Tombak, ia pun bergumam, "Dasar monster, bagaimana bisa manusia jadi sekuat ini?" Sambil terlihat Yung di sana yang tersenyum. Lalu Raja Tinju pun bergumam lagi, terlebih lagi dia masih belum mengeluarkan pedang pendeknya. Kalau begitu, inilah momen dimana ia lengah, juga satu-satunya kesempatan kami dalam mengalahkannya. Tiba-tiba Yung pun menoleh ke bawah dan ia melihat jarinya yang terluka. Ia pun berkata, jariku tersayat." Ia pun terkejut di sana. Lalu ia pun marah, "Beraninya kalian memberi luka pada tubuh seorang penguasa?" Dan mereka terbengong karena itu. Lalu Yung pun berkata lagi, "Ya, mari kita sudahi main-mainnya. Aku akan serius sekarang." Sambil ia mengeluarkan pedangnya. Mereka berdua pun terkejut dan ketakutan sambil bergumam, "Pedang tumpul." Lalu tiba-tiba muka mereka berdua terlihat garis merah, dan di sana ternyata Yung sedang menebas wajah dari mereka dengan sangat cepat. Lalu mereka pun tepar dan mati bergeletak di bawah si Yung yang terkuat. Yung pun berkata, "Mereka mengaku sebagai ke-10 pendekar bela diri agung, tapi mereka terbunuh cuma dari gerakan pertama. Aku terlalu bosan." Sambil ia memandangi semua mayat di sana. Lalu kita dibawa ke 10 tahun kemudian. Terlihat di sana air terjun, dan di bawahnya ada seseorang yang berkultivasi. Ternyata itu adalah Yung yang sudah menua, dan ia berlatih kultivasi di sana. Ia pun bergumam, "Awalnya aku memegang pedang untuk terus bertahan hidup. Aku mengambil makanan di tanah untuk dimakan dan mengayunkan pedangku layaknya hewan buas. Saat aku mengembara, aku bertemu dengan banyak pendekar bela diri dan terus mengalahkan mereka. Setelah melalui berkali-kali tantangan yang mengancam nyawa, aku menjadi kuat dan menjadi kekuatan yang tak terkalahkan. Aku berjalan sendiri dan memerintah sendiri. Akan tetapi aku terjatuh ke dalam jurang pekat. Setelah berhasil lari dari kegagalan dan kegilaan yang menenggelamkanku, aku berakhir di tempat ini dan akhirnya berhasil mendapatkan jawaban yang kucapai." Sambil terlihat ia sedang membayangkan masa mudanya itu yang bosan akan membunuh dan menjadi orang yang terkuat. Di sana Yung tua pun masih berkultivasi dan ia mengucapkan "Ascension" sambil terlihat matanya melotot. Lalu ia pun bergumam, "Tak ada lagi hal yang bisa kucapai di alam manusia." Sambil aura membara dari tubuhnya itu pun keluar. Ia pun bergumam, "Untuk mencapai ujung tanduk dari material art, aku harus menjadi seorang dewa." Lalu terlihat kepulan asap dari sana, dan ia pun bergumam, "Dan akhirnya," sambil terlihat asap itu adalah jiwa dari Hyung yang melayang ke udara. Ia pun berkata, "Aku berhasil. Setelah menderita 10 tahun, aku akhirnya berhasil." Sambil ia melayang-layang di udara sana, meninggalkan tubuhnya. Lalu ia melayang ke atas dengan gembira sambil berkata, "Ayo jadi dewa." Sambil ia melesat ke arah awan-awan dan langit sana, melewati burung-burung. Tapi ia dikejutkan dengan seseorang yang berkata, "Berhenti." Terlihat beberapa dewa di atas sana sedang mengawasinya. Di sana 8 dewa itu pun menatap tajam ke arahnya, dan Yung di sana tertawa dan berkata, Wah, para dewa memang tak bisa diremehkan. Sungguh penyambutan yang gaduh. Kalian didatangi sekelompok pemenggal ya. Kalian cuma ada kepala saja. Ya, pokoknya senang bertemu dengan kalian. Aku dewa pendatang Hahoyong." Lalu dewa-dewa itu pun berkata, Aku bisa mencium bau darah di sini. Hawa membunuhnya terukir di dalam tubuhnya sendiri. Wah, dewa macam apa yang punya karma membunuh sebanyak itu? Dia benar,
kau sudah melakukan terlalu banyak perbuatan jahat, tapi kau punya bakat bela diri yang luar biasa, sungguh disayangkan. Seseorang dewa di sana pun berkata, apa yang kalian bicarakan? Kita akan menderita banyak kesulitan jika kita menerima keparat sepertinya. Didiskualifikasi. Lalu terlihat Yung di sana pun terkejut dan ia pun berkata, diskualifikasi? Apa yang kau bicarakan? Lalu dewa itu pun menjawab, kau tidak diizinkan untuk melakukan esen, namun kami akan memberikanmu kesempatan untuk memperbaiki kesalahan masa lampaumu. Yung di sana pun marah dan berkata, atas wewenang siapa? Memangnya kau berhak bilang begitu setelah aku banyak menderita untuk sampai di titik ini? Berhenti beromong kosong dan beri aku tempat. Sambil ia pun emosi di sana. Seseorang dewa pun berkata, sudah kuduga omongan kita tidak akan masuk. Kalau begitu hanya ada satu cara, usir dia dengan paksa. Sambil terlihat angin berembus keluar dari mulut dewa-dewa itu hingga membuat Yung di sana menutupi mukanya. Lalu dewa-dewa itu meniup Yung dengan lebih keras lagi dan Yung di sana pun terpental jauh. Dewa-dewa di sana pun berkata, akhirnya sunyi juga. Lalu tiba-tiba Yung pun datang lagi dan terbang ke atas menemui dewa-dewa itu. Ia pun berkata, aku tak akan menyerah. Lalu dewa itu pun berkata, dasar bajingan keras kepala. Hei kau bajingan, kami tercengang dengan kelakuanmu itu. Lalu dewa itu mengeluarkan larva panas dari belakang tubuhnya lalu menghantamkannya ke Yung di sana. Larva itu menyelimuti tubuh Yung dan terjatuh ke bawah. Tapi tiba-tiba bongkahan itu pun pecah dengan kekuatan Yung di sana. Yung pun berkata, tak ada yang bisa menghentikanku melakukan ascension. Sambil ia menuju ke arah dewa-dewa itu tadi. Lalu di sana dewa pun berkata, dia gigih sekali, apa-apaan dia? Lalu Yung sambil terbang pun berkata, hahaha, makan itu dewa-dewa brengsek. Sambil ia menuju ke atas akan menyerang dewa-dewa itu. Lalu terlihat dewa satunya pun berkata, yang satu ini biar ku atasi. Lalu terlihat Yung di sana pun tersenyum, anak ini seorang dewa. Sambil terlihat dewa bocil di depannya sedang meludah ke arah Yung dan ludah itu pun membentuk suatu gelembung yang menyelimuti tubuh Yung. Yung di sana pun terkaget, aku tidak bisa bernapas. Lalu dewa bocil itu meniup ke arah Yung dan Yung di sana pun kesakitan lalu terpental jauh hingga terlihat gumpalan asap dari tubuh si Yung. Lalu terjadi gelap gulita di sana. Yung pun bergumam, para dewa brengsek itu, mereka berani membuatku jatuh. Kalian macam-macam dengan orang yang salah. Tunggu saja nanti akan kubumi hanguskan kalian semua. Aku pasti akan kembali. Lalu beberapa saat kemudian terlihat gelembung air yang banyak. Ternyata Yung di sana pun tenggelam. Ia pun bergumam, aku Haho Yung, sang penguasa, pingsan karena syok. Aku bangun, aku harus mengumpulkan kekuatan kalau ingin mengalahkan para dewa itu. Lalu terlihat di sana seseorang yang berkata, Tuan, apa Anda sudah sadar? Ternyata itu adalah bayangan seseorang wanita dan ia pun berkata lagi, apa Tuan baik-baik saja? Wanita pun itu berubah lagi. Ia pun berkata lagi, saya khawatir terjadi sesuatu yang buruk pada Anda Tuan. Sambil ia memegang tangan dari Yung itu dan Yung pun berkata, siapa dia? Di mana aku? Kenapa tanganku sangat pucat dan halus? Lalu Yung pun terbangun dan ia melihat sosok wanita itu dan ia meraba wajah wanita itu dan wanita itu pun berkata, kalau Anda mencari sesuatu tolong katakan padaku. Apa yang kau lakukan Tuan? Lalu terlihat sebuah kaca dan di sana terlihat seseorang pemuda yang culun dan kurus yang pucat sedang bercermin dan ia pun berkata, siapa bocah yang terlihat seperti Gigolo ini? Sambil ia menjewer pipinya itu dan ia pun kesakitan. Lalu ia pun terkejut.
ternyata itu adalah Yong yang berpindah tubuh ke seseorang bocah. Ia pun berkata, aku adalah bocah ini. Seseorang pelayannya pun berkata, oh tidak tuanku, jangan memaksakan diri. Sambil terlihat Yong di sana kebingungan dan berkata, siapa kau ini? Lalu orang itu pun menjawab, Anda tidak mengingat saya? Apa kepala Anda terbentur saat terjatuh? Saya adalah Geum Chung Sang, pelayan Anda tuan, pengawas putra tertua keluarga Namgong, dan aku adalah pengasuhmu. Lalu di sana Yong pun terkejut dan berkata, jadi ini rumah keluarga Namgong? Lalu pelayannya pun menjawab, tentu saja tuan, apa Anda ingat sesuatu? Lalu Yong pun berkata, kalau begitu siapa aku? Pelayannya pun berkata, Anda adalah putra kedua keluarga Namgong, Tuan Namgong Hyuk. Tolong jangan bercanda tuan, sambil ia marah di sana. Lalu terlihat Yong yang terbingung dan berkata, aku putra kedua keluarga Namgong, sambil ia akan pingsan di sana. Lalu ia pun nangis, ini mimpi, pasti ini mimpi, sambil ia nangis di lantai. Lalu pelayannya khawatir dan berkata, Anda tidak apa-apa tuan, apa anemiamu kambuh tuan? Lalu di sana Yong pun terkejut dan berkata, sekarang tahun berapa kalender martial? Lalu pelayannya pun menjawab, tahun 70 tuan, sudah 70 tahun sejak dibentuknya aliansi surgawi ortodok. Lalu terlihat di sana Yong pun makin kaget dan pelayannya meninggalkannya sambil berkata, tolong jangan bergerak, saya akan memanggil dokter. Lalu di sana Yong pun bergumam, saat aliansi surgawi ortodok dibentuk umurku sudah 80 tahun, dan saat aku mencoba melakukan Ascent di gunung surgawi aku berumur 90 tahun, tapi tiba-tiba 60 tahun berlalu sejak aku gagal melakukan Ascent. Itu berarti sekarang umurku lebih dari 150 tahun. Ayo kita urutkan informasi yang ada ini. Aku gagal melakukan ascending dan terlahir kembali 60 tahun kemudian sebagai putra kedua keluarga Namgong. Apa mereka berusaha mengacaukan aku? Sambil ia membayangkan para dewa itu. Lalu ia terbangun sambil marah-marah berkata, dasar dewa sialan, mengacaukan ascensionku dan sekarang kalian mempermainkanku. Tapi kenapa aku terlahir kembali 60 tahun kemudian, bukannya langsung setelah aku gagal melakukan ascension? Aku tidak tahu. Semua pengetahuanku soal bela diri yang kupelajari hilang begitu saja, sia-sia sekali, sambil ia marah-marah di sana. Lalu ia pun berkata, tidak, aku tidak boleh putus asa karena ini. Meski tubuhku berbeda, aku masih punya memori dan pengalamanku. Aku akan mulai dari bawah dan kembali ke puncak. Aku bisa melakukan lebih cepat kali ini. Pertama, aku harus pergi ke sini dulu. Aku harus tahu potensi tubuh Namgong Hyuk ini bila di tempat yang sepi. Kalau dia memang anak keluarga Namgong, harusnya dia tahu dasar-dasarnya. Lalu beberapa saat kemudian terlihat di luar ruangan, dan di sana Yong pun cingak-cinguk sambil melihat ke sana kemari. Lalu ia berjalan pelan sambil berkata, untungnya tidak ada penjaga di sini. Aku akan keluar lewat pintu. Lalu tiba-tiba dari depan pintu terdapat 2 orang penjaga, dan Yong pun berkata, sial, ada penjaga di sini. Aku harus bagaimana? Haruskah aku membunuh mereka? Sambil ia terlihat sangat serius di sana. Lalu ia pun berkata, tidak, terlalu berlebihan untuk hari pertama kelahiranku kembali. Aku akan melompati saja tembok itu. Oke, fokus. Aku akan melompati temboknya dengan teknik meringankan tubuh. Lalu ia pun melompat ke arah tembok itu, tapi ia pun terkejut dan ia ternyata tidak bisa berlari. Bahkan untuk melompat saja ia terlalu berat. Lalu ia berhenti dan berkata, kenapa tekniknya tidak bekerja? Apakah karena aku belum terbiasa dengan tubuh baruku? Sambil ia meraba-raba tubuhnya itu. Lalu ia pun berkata lagi, ayo coba lagi, sambil ia mengeluarkan aura dari tubuhnya itu. Dan ia pun emosi sambil berkata, lalu tiba-tiba terjadi retakan. Lalu Yong pun menoleh dan ia bertanya-tanya,
aku mendengar suara tulang yang patah. Dan ia menoleh pun ternyata kakinya itu pun patah. Dia pun berkata, oh ternyata itu kakiku. Wah, sakit sekali. Sambil ia didatangi oleh dua penjaganya. Dua penjaganya pun berkata, astaga Tuhan, kaki Anda patah lagi. Lalu beberapa saat kemudian terlihat perban di kaki. Dan di sana seseorang pun berkata, syukurlah tidak begitu parah. Patahnya tidak begitu parah, jadi harusnya bisa sembuh dengan cepat. Jangan lupa minum obatnya Tuan. Anda dengar perkataan dokter kan? Untuk sekarang jangan berlarian, apalagi melompat dulu. Yung pun menjawab, jangan cerewet, aku bukan vas tanah liat. Orang macam apa yang tubuhnya rusak hanya karena alasan seperti itu? Lalu di sana ia pun terdiam. Lalu ia terkejut dan berkata, orang itu aku ya? Sambil ia marah di sana. Lalu dokter pun berkata, tubuh Anda sangat rapuh, jadi tolong berhati-hati. Sepertinya Anda kekurangan vitalitas, jadi saya membawakan ramuan untuk Anda minum bersama obatnya. Lalu pelayannya pun berkata, tolong jangan terlalu memaksakan diri. Saya bisa mati dengan rasa bersalah kalau Anda meninggal setelah melakukan hal seperti tadi Tuhan. Lalu Yung di sana pun berkata, keluar. Pelayannya pun menjawab, sepertinya tidak bisa karena saya pengasuh Anda Tuan. Tuan, tolong minum ini sekarang ya. Yung pun makin emosi dan berkata, aku bilang keluar sekarang juga. Sambil ia mengayunkan tangannya. Tiba-tiba ia pun kesakitan dan berkata, pundakku. Lalu pelayannya pun berkata, baiklah saya akan keluar, pokoknya jangan banyak bergerak. Dan dokternya pun berkata, saya mengerti, tolong berhati-hati agar tulangmu tidak bergeser Tuan. Lalu di sana Yung pun terdiam dan ia pun berkata, kukira anak ini mengerti dasar mengenai bela diri. Aku harus cari tahu kenapa tubuh anak ini sangat lemah. Sambil ia di sana berkultivasi. Dalam kultivasinya ia pun terasa sangat panas dan kesakitan. Lalu terlihat aura membara keluar dari kepala dari Yung itu dan ia berkeringat. Sambil kesakitan ia pun bergumam, ada penghalang arus di beberapa tempat, ada 9 totalnya. Apakah ini Nanyang Flow Block Edge? Tidak, tubuhnya terlalu dingin dan udara dingin terlalu kuat untuk menjadi seperti itu. Kalau begitu, ini adalah Nanyang Flow Block Edge dan itu adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Penyakit ini menyebabkan arus energi terhalang karena kurangnya jumlah energi Yin. Penyakit ini sangat parah sampai tidak ada orang yang bisa bertahan hidup selama lebih dari 20 tahun karena kekurangan energi Yin. Lalu ia pun tiba-tiba tersenyum dan ia tertawa sambil berkata, anak ini menghidap Nanyang Flow Block Edge. Lalu seketika ia pun emosi sambil berkata, tubuhnya rapuh seperti tanah liat dan di dalamnya sangat busuk sampai tenaga dalamnya terhalang. Omong kosong macam apa ini? Kau memasukkan diriku sang penguasa Haoyong yang makan orang bertubuh kebal untuk sarapan. Kau memindahkanku ke dalam tubuh bocah seperti ini. Kenapa kau melakukan ini? Katakan padaku. Kalian bukanlah dewa, kalian adalah preman. Sambil ia emosi di sana. Lalu ia emosi dan berkata lagi, tunggu dan lihatlah kalian para dewa yang membuatku jadi seperti ini. Tunggu saja pembalasanku. Sambil ia menonjok ke arah sesuatu tangan yang patah di sana. Ternyata itu adalah tangan Yung. Ia pun berkata, bajingan. Aduh, adakah orang di luar? Bisa tolong panggilkan dokter? Sambil ia mengelus tangannya di sana. Lalu beberapa saat kemudian terlihat tangan yang diperban dan dokter pun berkata, tulang tanganmu retak. Harus beberapa kali saya katakan, tubuh Anda seperti sebuah telur. Tubuhmu bisa hancur meski dengan sedikit gerakan saja. Yung pun menjawab, aku mengerti, berhenti ngomel dan cepatlah keluar. Lalu dokter pun berkata, kalau begitu mohon istirahatlah dulu Tuan. Sambil mereka meninggalkan Yung di sana. Lalu Yung menghela napas dan ia pun berkata, payah, dulu aku bisa membunuh orang seperti membunuh semut. Sekarang membunuh semut saja aku tidak bisa. Tapi siapa aku? Aku adalah penguasa yang tidak pernah gagal, bahkan dalam menghadapi cobaan yang sangat sulit.
Sambil ia bersemangat dan mengencangkan seluruh tubuhnya. Lalu tiba-tiba ia pun kesakitan. Aku meremas tanganku terlalu keras. Sambil ia menangis. Lalu ia pun berkata, aku punya 2 metode untuk menghadapi cobaan ini, yaitu teknik Dark Mind Purification. Aku akan menghilangkan energi yang kotor dari tubuh dan menggantikannya dengan energi yang lebih bersih dan kuat. Dan teknik internal Mind and Body untuk menyatukan semua otot dan tulang di dalam tubuh dengan energi. Kalau aku menggunakan teknik ini, Nine Yin Flow Block X tidak akan menghalangi prosesku. Sambil ia terlihat berkultivasi di sana, dan ia pun bergumam lagi, kalau aku bisa mengatasi Nine Yin Blockage, keahlian bela diriku akan jauh lebih dari pencapaianku yang sebelumnya sebagai penguasa. Lalu terlihat matanya yang terpejam, dan ia pun berkata, sekarang bisakah aku mulai? Lalu terlihat kamar dari Hyung yang mengeluarkan aura membara, dan di sana pelayannya pun datang membawakan sesuatu. Lalu ia mendatangi kamar Hyung itu, dan ia pun berkata, Tuan muda, sudah waktunya minum obat. Oh, apakah dia tidur? Kenapa tenang sekali? Lalu ia membuka pintu itu sambil berkata, Anda tidak bisa tidur dulu, Anda harus minum obat dulu. Lalu ia terkejut karena kepala dari tuannya itu mengeluarkan darah di atas, dan ia menyumbatnya. Lalu tiba-tiba keluar lagi darah dari pundak tuan muda Hyung itu. Lalu ia menutupnya lagi, tapi makin terlihat banyak darah keluar dari tubuhnya hingga membuat pelayannya terkejut. Lalu pelayannya pun khawatir berkata, Tuan, Anda tidak apa-apa? Sambil terlihat wajah si Hyung yang ditutupi oleh darah, dan ia pun bergumam, lebih murni lagi, bakar. Lalu ia pun membuka mata, tapi ternyata saat ia membuka mata, ternyata sekujur tubuhnya dibalut dengan perban seperti mumi. Ia pun bergumam, apa ini? Pelayannya menghampiri dan menjawab, astaga Tuan, apa yang Anda coba lakukan? Anda hampir saja tewas. Dan di sana Hyung pun bergumam, aku langsung lumpuh setelah melakukan sedikit kultivasi. Astaga, tubuh ini payah sekali. Lalu pelayannya pun berkata, Anda menangis Tuan? Hyung pun berkata, ini bukan air mata, ini hanya keringatku. Tidak, ini darah, tetesan darah yang malu dan frustasi. Lalu tiba-tiba pelayannya memasukkan sebuah pil ke mulut Hyung itu sambil berkata, berhenti mengatakan sesuatu yang aneh dan makanlah ini Tuan. Hyung di sana pun terkejut dan berkata, apa ini? Pelayannya menjawab, ini pil yang bernama Heavenly Golden Pellet. Lalu Hyung pun berkata, oh, bukankah pil ini bisa menambah energi internal selama 10 tahun? Lalu pelayannya pun menjawab, saya tidak tahu, entah 10 tahun atau ratusan tahun, tapi yang saya tahu harga obat ini sangat mahal Tuan. Tiba-tiba di sana Hyung pun terkejut dan terbangun sambil berkata, oh, energinya, aku bisa bergerak. Dan di sana pelayannya pun berkata, apakah obatnya berhasil Tuan? Lalu tiba-tiba lagi Hyung terlihat lemes, dan ia pun berkata, energinya masuk dan langsung keluar lagi. Pelayannya pun berkata, sepertinya masih sama seperti sebelumnya Tuan. Di sana terlihat Hyung yang frustasi dan berkata, kalau dipikir aku tidak berguna kalau menggunakan teknik tingkat tinggi kultivasi energi internal, kemudian memakan obat ajaib, sepertinya mencoba mengisi air ke dalam kendi yang pecah. Aduh. Sambil terlihat pelayannya di sana yang bertanya-tanya, dan ia pun bergumam lagi, aku akan memperbaiki tubuh ini. Kalau ini adalah hal terakhir yang bisa kulakukan, pokoknya harus, entah bagaimanapun caranya. Lalu pelayannya pun pergi sambil berkata, tolong jagalah dirimu sendiri Tuan. Tiba-tiba Hyung pun berkata, tunggu. Lalu terlihat pelayannya pun menoleh, dan Hyung berkata lagi, di mana letak gudang bela diri? Kau tahu tempat di mana buku-buku seni bela diri disimpan kan? Lalu pelayannya pun menjawab, apa maksudmu gudang suci bela diri? Kenapa Anda tertarik dengan sesuatu seperti itu? Di sana Hyung makin emosi dan berkata, tutup mulutmu dan katakan saja di mana letaknya. Ayo cepat. Sambil terlihat pelayannya yang terdiam. Lalu beberapa saat kemudian terlihat tungku api di sana, dan
para perban yang sedang bergeletakan di lantai. Dan ternyata Yung sudah membuka perban-perban di tubuhnya itu. Ia berjalan sambil berkata, teknik kultivasi energi internal dan eksternal milikku terlalu kuat untuk tubuh ini. Satu-satunya cara untuk belajar adalah dengan menggunakan teknik seni bela diri yang baru. Sambil ia membuka pintu di sana, dan ia pun gembira berkata, tubuh yang baru butuh metode yang baru juga. Lalu terlihat ia pun kedinginan karena angin yang sepoi-sepoi. Ia pun langsung masuk ke selimutnya lagi dan menutup pintu kamarnya itu. Terlihat Yung di dalam selimut dan berkata, kukira aku akan mati. Sial, bahkan terkena angin sepoi-sepoi saja membuat tubuh ini terasa membeku karena penyakit sialan ini. Lalu terlihat ia pun berjalan di dalam selimut. Ia pun berkata, aku akan berjalan dengan selimut ini saja. Lalu terlihat ia semakin menunduk dan menunduk, lalu delosor tidak kuat dengan angin yang berhembus sepoi-sepoi itu. Ia pun kedinginan dan berkata, ini berat sekali, tubuh terkutuk sialan. Sambil ia membuka selimut itu dan berdiri, lalu ia menyobek-nyobek selimut itu dan berkata, aku tidak akan memaafkanmu, dewa sialan. Selang beberapa saat kemudian, di malam itu terlihat gedung yang sangat tinggi, dan di sana Yung terlihat sangat gemuk karena tubuhnya dibalut dengan selimut. Ia pun berkata, sekarang aku bisa menahannya. Sambil ia memandangi gedung tinggi itu, ia pun berkata, bangunan ini besar untuk sebuah gudang. Tidak heran Raja Pedang selalu memamerkannya. Lalu ia pun flashback dan ia membayangkan, dan seseorang di sana pun berkata, apakah gudang bela diri keluarga Namgong sehebat itu? Sambil terlihat dua pancing di sana, dan ternyata itu adalah Yung dan temannya. Dan temannya pun berkata, aku bilang begini bukan karena berasal dari keluarga Namgong, tapi gudangnya memang tidak punya kekurangan bila dibandingkan dengan gudang milik keluarga lainnya. Yung di sana pun berkata, apa bagusnya gudang yang hanya menyimpan tumpukan kertas? Lalu temannya pun menjawab, kau tidak mengerti saja, gudang bela diri suci ini menyimpan sejarah keluarga beribu-ribu tahun lamanya. Yung di sana mendengarkan kata-kata orang itu, dan ia pun bergumam, pria ini tidak punya kekurangan kecuali dia langsung hilang akal jika sedang membahas klan keluarganya. Lalu ia pun berkata, aku mengerti, jadi diamlah, kau membuat ikannya lari. Lalu orang itu tertawa dan berkata, hahaha, omong kosong soal itu, biar ku ceritakan sejarah panjang dari keluarga Namgong. Lalu Yung pun emosi sambil mengepalkan tangannya ke arah orang itu, dan ia berkata, bisakah kau diam atau perlu ku hajar dulu? Orang itu pun ketakutan dan berkata, kenapa ikan-ikannya tidak mau makan umpannya ya? Di sana Yung pun terdiam. Lalu kita dibawa ke saat ini. Di sana Yung pun berkata, dia tidak sempurna, tapi dia cukup berguna untuk seseorang yang berasal dari sekte ortodok. Karena ocehannya, aku tidak bisa dapatkan ikan satu pun saat itu. Lalu beberapa saat kemudian terlihat dua penjaga, dan mereka pun menoleh berkata, siapa itu? Lalu terlihat Yung di depannya. Lalu di sana Yung menyapa mereka dan berkata, halo. Lalu tiba-tiba mereka mengarahkan senjatanya ke arah Yung dan berkata, berhenti. Lalu Yung menjawab, beraninya kalian mengarahkan senjata kepada aku? Lalu ia tiba-tiba melesat ke arah belakang orang itu dengan sangat cepat dan menampar mereka berdua hingga mereka pun terkapar di tanah. Yung di sana pun berkata, sampai sekarang siapapun yang mengacungkan pedang ke arahku tidak akan bisa hidup untuk menceritakan kisahnya. Tidak ada gunanya menyesali perbuatanmu kalau kau sudah mati. Tapi ternyata serangan itu adalah hayalan dari si Yung, dan ia pun terbengong melihat kedua penjaga itu. Penjaga itu pun terdiam. Lalu ia pun berkata, bukankah Anda putra kedua? Lalu Yung pun berkata, iya. Pelayan itu pun berkata, maafkan kelancangan kami tidak bisa mengenali Anda karena sangat gelap, Tuan. Lalu Yung pun bergumam, oh iya, aku lupa kalau aku putra kedua dari keluarga ini. Sambil ia berlalu pergi menuju ke arah gedung itu, dan ia berkata, tidak apa-apa, hal seperti itu kadang memang terjadi.
Lalu mereka berdua pun melihat ke arah Yung dan berkata, "Pergi laporkan ini kepada kepala keluarga." Lalu terlihat Yung yang membuka pintu ruangan itu, dan Yung terkejut dan berkata, "Astaga!" dan bersambung, "Mok, mok, kalau rame aku terusin, mok, mok."